Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu dan para jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Baik, kita masuk pada hadis masih tentang jihad. Dibacakan hadis dari Ibnu Umar tadi tentang memperoleh madu dan anggur. Bismillah, hadis nomor 1319. Dari Ibnu Umar, dia berkata, dalam sebagian perang kami memperoleh harta rampasan berupa madu dan anggur, lalu kami makan dan tidak kami laporkan. Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud, jadi ia anggur dan madu tidak diambil seperlima. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Baik, kemarin disebutkan juga ini tentang harta rampasan perang kalau didapatkan madu dan anggur karena mungkin akan membusuk maka boleh dimakan langsung. Selanjutnya tentang fai. Baca dari hadis Abu Abdullah bin Aufa. Dari Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata, kami pernah memperoleh makanan waktu perang Khaibar. Ada tentara datang lantas mengambil secukupnya, kemudian pergi. Riwayat Abu Dawud. Hadis sahih menurut Ibnu Jarud dan Hakim. Nah, saya lompat dari fai itu soalnya beberapa perkara agak sulit dipahami. Langsung lompat ke jizyah. Bab jizyah wal hadanah. Dari Abdurrahman bin Auf. Ya. Dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memungut upeti kafir Majusi dari negeri Hajar. Riwayat Bukhari. Hadis tersebut dalam kitab Muwatta. Ada jalan lain yang mengkotek. Terus dari Asim bin Umar. Dari Asim bin Umar dan Anas dan dari Utsman bin Sulaiman bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Khalid bin Walid untuk menangkap orang bernama Ukaidir dari Dumain bin Jandal. Lalu mereka berhasil menangkapnya dan membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menyelamatkan darahnya dan berdamai dengan mengambil upeti. Riwayat Abu Dawud. Ya, terus Muadz bin Jabal. Dari Muadz bin Jabal, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus aku pergi ke Yaman. Beliau menyuruhku mengambil upeti 1 dinar dari tiap-tiap orang dewasa atau seharga 1 dinar dari kain muaifiri. Riwayat 3 Imam. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, terus dari A'id bin Amr Al-Muzani. Dari A'id bin Amr Al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Taib, sekarang ada istilah jizyah. Jizyah itu jadi ada orang kafir kan dibagi 4. Orang kafir itu kan dibagi 4. Ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi.
Coba ditulis dulu. Baru nanti mudah memahami ini. Apa tadi yang pertama? Zimmi. Yang kedua mu'ahad, musta'man. Yang ketiga mu'ahad. Yang keempat kafir harbi. Nah, sekarang catat pengertiannya. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di tengah kaum muslimin dan diharuskan membayar jizyah. Dan diharuskan membayar jizyah. Yang kedua kafir apa? Musta'man, kafir yang tinggal di negerinya. Maaf, kafir yang masuk di negeri kaum muslimin. Kafir yang masuk di negeri kaum muslimin dan diberi jaminan keamanan. Kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dan diberi jaminan keamanan. Kalau kafir zimmi tadi kayak tetangga-tangga kita gitu. Kalau kafir musta'man itu seperti wisatawan, turis. Bisa juga ya kayak TKI gitu, tenaga kerja dari luar. Itu kafir musta'man. Jadi dari luar masuk diberikan jaminan keamanan, tidak boleh diganggu. Yang ketiga apa? Kafir muahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negerinya. Orang kafir yang tinggal di negerinya dan punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Dan punya ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Terus yang keempat kafir harbi. Kafir harbi, kafir yang berperang dengan kaum muslimin. Kafir yang berperang dengan kaum muslimin. Harbi. Harbi. Coba diulang, kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang hidup di tengah kaum muslimin dan diharuskan membayar jizyah. Nah, itu nanti yang kita bahas jizyah tadi, yang tadi disebut upeti. Dua, kafir musta'man. Musta'man? Kafir musta'man adalah kafir yang masuk di negeri kaum muslimin dan diberi jaminan keamanan. Baik, berarti nggak boleh diganggu. Terus yang ketiga kafir? Kafir muahad adalah orang kafir yang tinggal di negerinya sendiri dan punya ikatan perjanjian dengan negeri kaum muslimin. Terus yang keempat? Kafir harbi adalah kafir yang berperang dengan kaum muslimin. Kafir yang berperang dengan kaum muslimin. Mana yang tidak boleh kita ganggu? Mana yang tidak boleh kita ganggu? Tiga itu tadi, yang tiga awal. Kafir zimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad. Itu beri tanda itu, ditulis besar-besar, tidak boleh diganggu. Enggak boleh ditodong senjata, enggak boleh dibom, enggak boleh dibunuh, enggak boleh cari-cari masalah dengan dia. Jadi kalau dia itu tetangga misalnya, nggak boleh bilang kafir kamu, saya boleh bunuh kamu, itu nggak boleh. Yang boleh diperangi yang mana? Nah, kafir harbi. Nah, nanti hadis-hadis yang membicarakan di sini itu kaitan dengan kafir zimmi, musta'man, mu'ahad, ya, itu diberikan jaminan keamanan. Kalau orang langgar hak ini, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga dapat dicium dari jarak yang sekian dan sekian. Nah, dulu si Amrozi dan kawan-kawan, tahu Amrozi nggak? Tahun berapa dulu? 2001 kayaknya ya.
Nah, si Amrozi dan kawan-kawan itu salahnya di sini. Gak bisa membedakan orang kafir. Ya, dia tidak bisa bedakan mana kafir harbi, mana kafir mu'ahad, mana kafir musta'man, mana kafir zimmi. Pokoknya kafir saja. Ya, sehingga bom bunuh diri. Rencanakan untuk membunuh mereka. Kemarin yang baru-baru itu di Jakarta atau Surabaya itu loh, yang bom gereja itu loh. Nah, itu juga nggak pahami kayak gini. Nggak pahami kayak gini, akhirnya jadi takfiri, khawarij. Ya, mudah-mudahan dalam menghalalkan darah orang lain gitu. Akhirnya ujungnya ISIS lagi, ISIS. Yang sekarang ada masalah kan? Mau dipulangkan ke Indonesia itu diizinkan apa tidak itu? Kalau nggak tobat-tobat ya gimana coba? Kalau mau dipulangkan sini sama saya bunuh orang nanti. Nah, jizyah ini sekarang lihat pengertian jizyah. Jizyah itu sesuatu yang diambil dari orang kafir. Sesuatu yang diambil dari orang kafir agar dia tidak diperangi atau agar ia tidak diperangi atau diizinkan tinggal di negeri Islam. Atau diizinkan tinggal di negeri Islam. Terus tadi disebut ada di judul situ ya, wal hudna. Sekarang apa pengertian hudna? Hudna. Hudna adalah kesepakatan untuk tidak berperang. Iya, gencatan senjata, ya, atau kesepakatan untuk tidak berperang selama waktu tertentu. Selama waktu tertentu dengan membayar kompensasi atau lainnya. Dengan membayar kompensasi atau lainnya. Gencatan senjata. Lihat. Tadi ya, hadis pertama, Nabi SAW itu mengambilnya, yaitu upeti dari kaum Majusi Hajar. Berarti apa tadi maksudnya? Ini kafirnya kafir apa? Zimmi. Ya. Yang diambil upetinya sini kafir zimmi. Diambil upeti, nama lain upeti tadi apa? Jizyah. Kalau jizyah berarti dia masih ada pilihan. Kamu kafir nggak apa-apa. Kamu boleh tinggal bebas di negeri ini, ya. Kamu kafir nggak apa-apa, namun ada konsekuensi bayar jizyah tadi. Nanti ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun di akhir zaman, jizyah dihapus. Nggak ada lagi bayar jizyah. Berarti cuma pilihan, kamu Islam atau mati. Kalau ada jizyah masih hidup kan? Kamu mau masuk Islam apa bayar jizyah? Namun kalau Nabi Isa turun cuma dua pilihan. Masuk Islam apa? Mati. Karena Nabi Isa turun nanti menghapuskan jizyah. Dibunuh. Cuma kasih satu pilihan. Masuk Islam. Karena jizyah sudah dihapus. Nanti ya di akhir zaman. Belum, Nabi Isa belum turun. Imam Mahdi juga belum keluar. Kan semua berita di YouTube aja. Si sopo kuwi Rahmat kuwi. Aneh-aneh woy. ...2020 tuh arak dibayat tuh Imam Mahdi. Tak si Rahmat itu.
Bukan kata Nabi, kata dia. Katanya Imam Mahdi itu ada di Suriah lagi perang itu sudah ada. Berarti sebentar lagi Dajjal keluar lagi. Dajjal menurut dia itu si Said Baba itu dari India sana. Padahal Dajjal itu lagi diikat di suatu pulau, nggak bisa keluar, belum ada kekuatan. Dia tunggu waktunya nanti ketika waktunya sudah dekat kiamat, baru kekuatan itu terhimpun lagi pada Dajjal, baru bisa keluar. Nanti dia keluar dari Khurasan. Ya, Khurasan itu sekitar Irak sana, Iran sana. Terus dikatakan lagi dalam hadis Asim bin Umar dari Anas Utsman bin Abu Sulaiman bahwa Nabi SAW mengirimkan Khalid bin Walid untuk menangkap Ukaidir dari Dumatul Jandal. Lalu mereka Khalid dan tentaranya menangkapnya dan membawanya kepada beliau. Beliau menyelamatkan jiwanya dan berdamai dengannya dengan membayar jizyah. Apa tadi jizyah? Ya, tadi yang diambil dari kafir dhimmi. Terus berarti dari hadis ini kita simpulkan jizyah juga ada. Terus hadis yang berikutnya dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Nabi SAW pernah mengutusku ke negeri Yaman. Wa amaroni dan memerintahkanku an akhudha min kulli halimin dinaran, untuk mengambil dari setiap orang dewasa 1 dinar, au adlahu mu'afiriyan, atau senilai 1 dinar dari kain mu'afiri dikeluarkan oleh salasa dan seterusnya. Berarti di sini juga ada jizyah yang dikeluarkan. Jizyah yang dikeluarkan situ disebutkan ukurannya. Setiap 1 orang dewasa bayar 1 dinar atau senilai 1 dinar dari kain mu'afiri. Nah, itu bentuk jizyahnya. Terus dari Aiz bin Amr al-Muzani dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pas ini tidak pakai alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengalahkan ketinggian Islam. Nah, ini hadis ini penting dicatat faedahnya. 1. Orang Islam itu lebih tinggi daripada pengikut agama lainnya. Orang Islam itu lebih tinggi dari pengikut agama lainnya. Dikatakan dalam ayat ya Ali Imran 139, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalian itu tinggi jika kalian itu orang-orang yang beriman. Konsekuensi dari ini, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir. Wanita muslimah tidak boleh menikahi wanita kafir. Yang boleh laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Karena wanita rendah masih boleh dengan ahli kitab. Namun anaknya kalau lahir dari laki-laki muslim dan wanita ahli kitab, ikut siapa? Ikut bapaknya. Kalau yang ada saat ini nikah dengan beda agama, anaknya dibiarkan terserah. Padahal al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak di bawah, tidak rendah. Maka anak harusnya ikut siapa? Bapaknya yang Islam. Berarti kalau ada laki-laki Katolik nikah dengan perempuan muslim, bagaimana statusnya? Perempuan muslimah statusnya apa? Zina. Kalau itu terjadi sedulur jenengan, misalnya nikahnya di gereja, dihadiri enggak? Dihadiri atau tidak? Tidak dihadiri.
Kalau diminta jadi wali nikah, tidak akan mau. Orang muslim nggak akan mau. Kamu dukung aja berarti. Karena dia bapaknya itu, anak putrinya sendiri. Ya, anak putrinya sendiri loh, coba lihat. Dinikahkan yang gereja. Kalau laki-laki Katolik, gimana? Jadi wali nikah enggak? Enggak. Kalau jadi wali nikah menghinakan Islam aja itu namanya, merendahkan Islam. Mau-maunya seperti itu. Islamu ya'lu wala yu'la. Lagi hadis berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Apabila engkau bertemu seseorang di antara mereka di jalan, usahakan dia mendapatkan jalan yang sempit. Riwayat Muslim. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah memulai mengucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Fa iza lakitum, jika kalian bertemu ahadahum, salah seorang di antara mereka di jalan, fattaruhu ila adyakihi, maka pepetlah dia pada jalan yang sempit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kesimpulan dari hadis ini, satu, tidak boleh muslim memulai mengucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh muslim memulai mengucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani. Dan ada beberapa mudorot di dalamnya. Satu mudorotnya, karena melanggar perintah Nabi. Karena melanggar perintah Nabi. Kecuali di sini ya, yang diberi salam itu Muslim, namun ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha gitu. Ada orang kafir. Maka niatannya tetap diucapkan salam tadi untuk Muslim saja. Terus yang kedua alasannya karena ucapan salam pada Yahudi Nasrani sama saja memuliakan mereka. Kalau kita mulai dulu ya, sama saja memuliakan mereka. Kemudian faedah yang lainnya lagi, yang dilarang adalah memulai mengucapkan salam pada Yahudi dan Nasrani, bukan menjawab salam. Kesimpulannya, menjawab salam mereka masih boleh. Menjawab salam mereka masih boleh. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, kalau menjawab salam tidak termasuk larangan, karena dalam hadis disebutkan idza sallama alaikumul yahud fa inna ma yaqulu ahadum assalamu alaikum faqul wa alaik. Jika orang Yahudi itu mengucapkan salam pada kalian, maka mereka biasanya mengucapkan assalamu alaikum, maka jawablah wa alaik. Atau dalam riwayatnya lain wa alaikum. Kalau pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin masih boleh jawab lengkap. Kalau dia ucapkan assalamualaikum masih boleh dijawab waalaikumsalam, karena itu sama saja membalas salam orang lain. Kalau mereka ucapkan salam. Nah, terus sekarang bagaimana cara kita memulai mengucapkan salam pada orang Yahudi Nasrani? Misalnya kita mau ketemu. Ini ada penjelasan dari Syekh Abdullah Fauzan, beliau katakan, jika memang perlu ketika bertemu dengan ahli kitab atau orang kafir yang lainnya,
maka tidak masalah mengucapkan assalamu ala manittaba'al huda. Catat tuh salamnya. Assalamu ala manittaba'al huda. Assalamu ala manittaba'al huda. Yaitu keselamatan pada orang yang mengikuti petunjuk. Keselamatan pada orang yang mengikuti petunjuk. Diulang salamnya tadi apa? Assalamu ala manittaba'al huda. Kan sekaligus doa. Nah, terus pertanyaannya, boleh nggak Ustadz kita ucapkan selamat pagi, good morning, atau selamat siang, selamat sore, selamat malam pada orang kafir tadi? Kata Imam Ahmad, ya, kata Imam Ahmad, ucapan selamat pagi dan macam-macam seperti itu beliau tidak sukai. Ya, beliau tidak sukai. Maka baiknya dengan ucapan salam tadi saja. Atau kalau ketemu hello aja sudahlah. Hai gitu aja sudah selesai. Usah sampai selamat-selamat gitu. Kan selamat yang kita berarti doakan dia juga kan. Selamat pagi, maksudnya pagimu nanti mudah-mudahan selamat gitu. Nah, jadi dengan biasa-biasa saja. Terus yang berikutnya lagi, faedah yang berikutnya, hadis ini jadi dalil tidak boleh memperluas jalan orang Yahudi dan Nasrani. Tidak boleh memperluas jalan pada orang Yahudi dan Nasrani. Karena kalau kita lapangkan jalan berarti memuliakan mereka. Namun di sini ada catatan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, adapun dengan menggunakan mobil, maka yang tepat nggak perlu dipraktekkan. Tahu? Ya. Ini orang kafir yang bawa mobil lah. Terus jenengan sini, pepet ke kene wae masuk jurang itu nggak boleh. Ya, diserempetnya nggak boleh karena bahaya. Namun di sini diberikan catatan. Ini diberikan catatan kapan dipraktekkan tadi, menyempitkan jalannya. Menyempitkan jalan orang Yahudi dan Nasrani punya syarat. 1, jika jalannya padat. Ya, jika jalannya itu padat. Yang kedua, selama tidak memudaratkan. Selama tidak memudaratkan. Coba lihat syarat pertama tadi apa? Selama jalannya tidak padat. Ini jalannya lapang, biasa-biasa saja kamu cari-cari masalah gitu. Ya. Ini jalan yang ini longgar, jalan yang ini longgar juga toh. Ya, kamu malah jalan-jalan sini biar dia jatuh gitu, nggak boleh. Jalannya kan biasa kan, ini jalan biasa, ini jalan biasa, kayak gitu, nggak ada. Jalan normal ini jalan normal ya sudah, jalan biasa gitu loh. Kalau padat-padat jalan gitu, orang Muslim banyak yang mau lewat gitu, itu baru dipraktekkan. Ini kata Syekh Abdullah Fauzan. Yang kedua apa tadi? Nah, kalau sampai membuat dia itu masuk jurang,
Dosa kamu. Celakakan dia. Karena cuma sempitkan jalan saja, bukan nanti buat dia jatuh jurang atau nabrak tembok atau celaka yang lainnya gitu, nggak boleh. Berarti di sini umumnya tidak bisa dipraktekkan dong kalau kayak gitu. Ya. Dan kalau mau lihat lagi, ya ini tidak bisa dipraktekkan karena kaum muslimin ya nggak seperti dulu ya punya kebebasan gitu, lebih berkuasa daripada orang kafir gitu. Beda. Ada istilah kafir zimmi dan bukan. Ya. Karena dulu orang-orang kafir zimmi yang masuk di daerah kaum muslimin, maka bisa diperlakukan kayak gitu. Jalan, orang muslim punya jalan, kamu nggak boleh ganggu. Dipepetkan tadi yang tadi untuk jalan orang kafir tadi. Nah, ada 2 syarat situ yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab.